Halo semuanya, selamat datang di Puskesnet, Pusat Kesehatan Netizen Sehat. Wih, Udah kompak kita ya? kita kompak kita, Gile. semakin hari semakin ini Nggak harusnya percuma. panjang. Latihan bertahun-tahun jadi kayak gini. Belum ya? Belum bertahun-tahun, tapi amin, semoga bertahun-tahun ya. Iya. Masih bersama Dr. Vito dari Klik Dokter. Nah, jadi buat yang belum tahu, ini tuh adalah program kolaborasi antara Majelis Lucu Indonesia dan Klik Dokter. Nah, oke, jadi pembahasan kita kali ini masih berurusan dengan COVID lah, tapi ini lebih sempit lagi nih dok. Jadi ini kemarin tuh saya sempat baca berita, katanya rumah sakit di Indonesia lah gitu, di beberapa daerah di Indonesia itu tuh sekarang overload. Iya. Nah, bagaimana itu dok? Ya. Jadi sebenarnya gini, rumah sakit itu kita ada banyak nih. Rumah sakit ini ada banyak. Dan memang kan ada waktu keterangan dari pemerintah juga bahwa sebenarnya rumah sakit sih ada ya. Yang masalahnya adalah memang tidak semua rumah sakit itu bisa menampung kalau semua sakit pada saat yang sama, itu masalahnya. Oke. Ya, jadi kalau semua sakit saat yang sama, karena memang kurva meningkat terus misalnya nih, orang semuanya udah ngaco-ngaco semua ya, udah anggap remeh COVID-19 ini, dan semua sakit saat yang sama, nah itu kita susah juga. Jadi kita udah menyiapkan diri juga untuk menghadapi pasien-pasien yang masuk, yang datang gitu, bisa melayani. Tapi kalau semuanya sakit saat yang sama, nah itu kelabakan nanti. Itu kelabakan sih. Itu yang terjadi di luar negeri. Dulu ketika di Italia juga begitu, sampai dipasang-pasang sampai di koridor di jalanan tuh juga ada bed tempat tidur sampai di luar, bahkan sampai ada yang nggak bisa dilayani. Akhirnya ya udah, kalau di atas usia tertentu dianggap sudah terlalu senior, terlalu manusia usia lanjut manula gitu ya, dianggap ya sudah kalau gitu ya dilepas aja gitu. Artinya ya coba kalau ada keluarga yang bisa rawat ya keluarga rawat, saking udah bener-bener nggak cukup. Nah kita nggak mau kayak gitu, makanya kita bilang semuanya tetap jaga kesehatan. Kalau mau cari nafkah, tapi semua tetap jaga kesehatan ikutin juga. Protokol gitu ya. Mau cari nafkah silakan, tapi ikutin protokol gitu. Nah ini dok, kita ada terhubung di via Zoom. Ini nih salah satu keluarganya, katanya ada yang sampai akhirnya tuh ditolak rumah sakit karena overload. Oh masa? Oh coba. Nah ini kita langsung ayo ngobrol sama Priska Barusego. Halo Priska. Halo Bang. Halo. Nah nih Priska, sekarang saya udah bersama Dr. Vito. Coba dong diceritain itu gimana sih ceritanya waktu katanya ditolak dari rumah sakit gara-gara overload itu. Oh iya, jadi kemarin sekitar akhir Agustus om saya kebetulan sakit, dan ini kali pertamanya dia sakit yang kita harus sampai ke rumah sakit gitu seumur hidupnya gitu kan. Nah terus kita sempat bawa ke, tadinya dikira asam lambungnya naik ya kayak gitu, dan saya penyakit gitu. Tapi memang om saya ini ada pembawaan diabetes, terus kita bawa ke rumah sakit, katanya oh ini cuma biasa nih lambung, dibilang gitulah lambung, terus apalah pokoknya semuanya berhubungan sama lambung itu kayak mah gitu. Ya udah akhirnya kita pulang malam itu tiba-tiba dia batuk keluarin darah gitu loh, kayak udah darah gitu beberapa kali. Aku panik kan, pikir oh ini kayaknya harus dibawa ke rumah sakit. Terus pas dibawa ke rumah sakit, ya rumah sakit yang tadi yang sebelumnya itu nolak, katanya wah ini kita nggak punya alat nih kayak buat ngecek-ngeceknya, katanya gitu. Coba ke rumah sakit lain deh. Kita bawa ke rumah sakit lain, dan ini rumah sakit swasta ya. Karena kan sekarang tuh kalau rumah sakit daerah atau kita waktu itu kayak semuanya itu protokol COVID, jadi langsung isolasi gitu. Dan keluarga belum siap karena kondisi om waktu itu memang sangat-sangat lemah gitu. Jadi kita bawa ke rumah sakit swasta lagi, dan di sana memang katanya udah ispa parah, dan itu udah pasti mengarah ke COVID, kata dokter. Dan udah diperiksa, di CT scan dan lain sebagainya, rongsen sekali, CT scan sekali, terus hasilnya yaitu ada kayak sesuatu di paru-parunya. Dan menurut dokternya, waktu itu di swab tapi belum keluar hasilnya, seminggu baru keluar, tapi di rapid negatif, non reaktif, tanda-tanda ke arah COVID itu nggak ada. Jadi maksudnya cuma ispanya doang, dia nggak demam, nggak flu beberapa hari itu, nggak batuknya cuma malam itu doang pas mau ngeluarin dahak yang tadi kayak darah gitu. Nah tapi kata dokternya ini tuh udah karena CT scan yang lihat ada putih-putih itu di paru-parunya, terus menurut dokternya itu tuh udah mengarah ke COVID banget gitu loh, kayak dia sampai bilang istilahnya apa gitu, aku cuma lihat kayak golden apa gitu loh, pokoknya mendekati lah kalau CT scan itu menurut dia gitu. Jadi ini tuh udah pasti
mengarah ke COVID gitu lah. Cuma nunggu hasilnya doang, tapi dia udah yakin kalau itu COVID menurut dokternya gitu. Dan menurut dia di rumah sakit mereka itu nggak ada ruangan untuk menangani pasien dengan gejala COVID kayak gitu. Mereka ada ruangan tapi itu full, katanya cuma 10 orang. Sisanya yang mengarah ke COVID juga itu sedang dicarikan rumah sakit untuk pasien COVID dan katanya semua di Jakarta waktu itu full. Nah, gimana tuh tanggapannya dari Dokter Vito? Ya, saya mengalami yang mirip sih. Jadi ini kan Om ya, panggil Bapak ya. Kalau saya waktu itu adiknya Papa kandung, jadi tante. Dan sama, kita waktu itu nunggu hasil swab dan juga waktu itu karena keadaan perlu ICU dan itu penuh banget, kita nggak dapet. Bayangin saya aja dokter aja nyariin aja ICU aja buat tante sendiri aja nggak dapet gitu waktu itu. Jadi dan memang karena swab belum keluar, tapi dari gambaran CT scan memang curiga ke situ. Memang sih, memang tadi seperti ya kita di sesi sebelumnya kita pernah ngomong ya bahwa kita lihat CT scan aja sebenarnya kita udah bisa memprediksi gitu kan. Nah, tetap aja tadi yang maksudnya golden itu golden standard. Jadi artinya standar banget itu paling standar emang pasti swab PCR. Nah, tapi kalau CT scan itu dia udah mendekati tuh. Jadi biasanya kita udah prediksi, wah kalau kayak gini sih biasanya positif juga sih kalau diperiksa. Nah, jadi memang gitu. Nah, memang masih bisa meleset karena itulah tetap butuh swab juga kan hasilnya kan. Dan itu waktu itu saya ngerasa banget karena saya nungguin nyari banget rumah sakit dan memang nggak bisa masuk gitu. Dan saya lebih ngerasa lagi karena tanteku meninggal akhirnya. Tanteku meninggal dan itu memang maksudnya itu mungkin saya rasa bukan cuma saya yang ngalamin gitu. Tadi kan Priska dan mungkin ada orang lain juga ngalamin yang sama. Itu memang kalau rumah sakit penuh, memang kita susah untuk bilang masa sih nggak bisa diusahain. Kadang-kadang suka ada teman juga kan yang apa, tolong dong dok, tolong usahain dong gitu kan. Ya gimana kalau memang penuh ya nggak bisa gitu. Dan memang di zaman sekarang ini tidak semua rumah sakit mampu menangani COVID. Orang dengan COVID, karena kalau demikian berarti satu bangsa tuh harus ditutup. Iya, karena begitu pernah nih kecolongan pasien masuk di ruangan ICU. Ruangan ICU itu kan udah berat kan, orang-orang yang sakitnya berat pasti. Pasien ini ternyata lolos tuh, masuk ke dalam ruangan, dites swab keesokan harinya positif. Tahu di swab semua, itu pasien-pasien yang lain swab positif juga akhirnya. Iya, bayangkan nggak? Ya karena itu, akhirnya memang saya bisa ngerti gitu ketika saya nyari rumah sakit itu, oke, memang saya ngerti sih kalau memang ini kita belum tahu pasti nggak mungkin dimasukin ke dalam ruangan juga gitu walaupun perlu banget ICU ya apa boleh buat, masa semua orang yang dalam disuruh keluar kan nggak mungkin juga, dan apakah mereka semua akhirnya masuk dalam resiko tersebut juga. Dan itu memang sulit banget ya, itulah yang kita hadapi memang sekarang, nggak semua kita bisa masukin pasien-pasien itu ke dalam ruang intensif. Yang menjadi PR kita sekarang adalah bagaimana satu supaya rumah sakit bisa tetap punya kapasitas. Jadi caranya dua kan, kita berusaha supaya kita tetap sehat, supaya nggak sampai ada yang sakit. Yang kedua, rumah sakit juga ya sudah, mereka juga memperlengkapi diri. Yang berikutnya adalah gimana caranya supaya orang kalau swab itu cepat gitu, supaya cepat ketemu, iya kan? Nah, itu iya. Gitu. Swab tuh harusnya lebih cepat lagi ya. Ya. Nah, itu yang kita juga tahu kalau kita sebagai sama-sama orang yang bukan pemangku kebijakan ya, kita kan belum bisa buat apa-apa saat itu. Yang kita bisa lakukan sekarang ya udah, kita memang jaga diri jangan sampai sakit. Iya, jangan sampai sakit. Apa tadi sih, memang sih tadi kan bilang bahwa ini nggak pernah keluar, nggak pernah kontak. Itu salah satu poin yang bagus tuh. Nggak pernah kontak dan ternyata memang negatif. Sama kayak tanteku itu, dia selama pandemi ini nggak pernah keluar. Makanya kita juga sebenarnya sekeluarga yakin bahwa harusnya sih dia nggak ada positif mestinya. Dan memang hasilnya negatif sih karena dia tidak keluar juga sebenarnya kan, memang sakit aja kebetulan, sakit yang lain. Priska, sekarang bapaknya udah sehat? Udah membaik tapi harus kontrol setiap bulan sih, emang jadwalnya harus kontrol sampai paru-parunya benar-benar baik. Nah, syukurlah. Berarti kan masih ini ya, maksudnya ya masih diselamatkan ya. Amin. Ya pokoknya semoga dan kalau misalkan kontrol juga harus ikut protokol ya Pris ya. Bapaknya, Priskanya juga, jadi kita sama-sama aman gitu semuanya ya. Pulang langsung mandi, pokoknya saling jaga kesehatan ya Priska ya. Oke, semoga cepat sembuh omnya, bapaknya juga, dan jaga kesehatan terus ya Priska ya. Terima kasih ya udah ikut bergabung di Puskesnet. Oke, terima kasih ya Priska. Oke, kita bakal balik lagi nanti ngobrol-ngobrol bareng Dokter Vito, tapi setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap di Puskesnet, Pusat Kesehatan Netizen Sehat. Kembali lagi di Puskesnet, Pusat Kesehatan Netizen Sehat. Nah, nih dok, kita balik lagi nih dok. Tadi tuh kan terakhir Priska ngomong katanya dia tuh harus kontrol seminggu sekali tuh dok.
Iya. Dia bilang tuh. Nah, kira-kira aman gak tuh tapi buat kontrol ke rumah sakit tuh, Dok? Iya, sekarang itu memang jadi ada masalah yang kita hadapi tuh gini, selain COVID, satu lagi adalah penyakit-penyakit lain yang contoh orang vaksin nih, kan bukan penyakit sebenarnya kan. Oke, iya. Tapi kalau orang vaksin takut, nanti mungkin setahun ke depan kita akan menghadapi pandemi-pandemi baru. Orang-orang yang harusnya vaksin tapi nggak vaksin, anak-anak itu, dia bakal kena banyak penyakit dong, yang tadinya kita udah bisa kalahkan dengan vaksin. Ya takut vaksin soalnya. Yang kedua, orang-orang yang harus kontrol teratur. Contoh orang kemoterapi karena kanker gitu kan. Orang yang mesti kontrol darah tinggi, orang yang mesti kontrol penyakit jantung, orang yang stroke dan lain-lain. Itu kadang-kadang karena takut ke rumah sakit. Wah, begitu datang kemarin tuh pasien-pasienku, saya bilang ini gula darah nggak pernah diperiksa lagi nih. Iya dok, takut tuh pandemi 6 bulan di rumah terus. Kan disuruh di rumah, iya sih. Cuma gula darah ancur-ancuran, kolesterol berantakan. Waduh, tensi udah out-outan. Saya bilang ini tensi nggak pernah minum obat lagi nih. Nah itu. Nah, sekarang kalau orang kontrol ke rumah sakit tetap bisa, karena itu sekarang ada rumah sakit yang memang dikhususkan Green Hospital ceritanya. Jadi rumah sakit tersebut tidak menangani, dalam arti tidak merawat pasien COVID. Nah, tidak merawat, artinya orang-orang yang COVID pasti dirujuk. Tadi kenapa itu alasannya, kenapa bukan ditolak tapi dirujuk pasti. Ini kita nggak bisa karena rumah sakit ini khusus untuk rumah sakit yang menangani penyakit-penyakit lain yang bukan COVID. Kalau nggak nanti semuanya nggak ada yang ke rumah sakit. Bener, karena takut ya. Iya. Loh. Nah, ini yang ngundang tadi barusan. Asdol. Apa Asdol? Asisten dokter. Oh gitu. Tiba-tiba Ini- dia bikin lagi. Minggu lalu episode sebelumnya dia bilang neon. Lu sekarang lu jadi Asdol. Asdok, asisten dokter. Kenapa lu ngaku-ngaku asisten dokter? Karena banyak keluhan yang akan disampaikan dari saya. Netizen minta saya yang akan menyampaikan untuk ke dokter ini. Waduh, lu perwakilan rakyat ceritanya, perwakilan netizen. Ya, dari netizen untuk dokter. Oh, oke. Makanya bajunya seragam sama kayak yang episode kemarin yang dokter itu. Oh, yang tapi ada namanya kalau dokter. Kalau lu kan nggak ada namanya ya. Tentulah. Oh. Oke, baiklah itu semua kita belum ya. Belum nanya nih. Belum nanya. Iya. Terus keluhan dari netizen, pasien juga sana. Wes, apa keluhannya? Keluhannya nih, kalau rumah sakit overload, apakah efektif untuk menggunakan aplikasi dokter atau bahkan ke klinik? Oh iya. Nah. Nah, sekarang memang kita kan direkomendasikan atau digalakan nih. Uh-huh. Kalau bisa kita menggalakkan namanya telemedicine tuh. Jadi jarak jauh kan, virtual, bisa konsultasi. Pasti dimarahin. Bukan, kok dimarahin Kok sih? dimarahin? Jangan. Ya, ya, ya. Lu nih ngobrol sama orang pinter loh, Tit. Digalakan dimarahin lu. Astaga. Itu digalakin. Itu digalakin. Lama-lama jadi galak beneran kita nih. Iya, makanya dok. Jadi memang sekarang itu telemedicine memang dianjurkan. Ketika awal-awal masa pandemi pun akhirnya mulai diputuskan bahwa kita memang harus lebih nggak boleh pakai kata menggalakkan. Jadi kita harus lebih mengusahakan ada telemedicine ya. Nah, telemedicine ini memang memungkinkan kita supaya mendapat advice yang langsung. Jadi memang sih ini tidak bisa menggantikan sepenuhnya kalau misalkan kita sakit. Tapi untuk mengetahui, oh ini kalau kayak gini sih aman kok, di rumah dulu aja sementara dan Anda mesti gini, ada obat di rumah yang Anda bisa tebus misalnya gitu, bisa. Nah, nanti jadi memberikan pengaruh supaya orang nggak terlalu panik yang pertama. Yang kedua, orang tahu pertolongan pertama, oke deh sekarang sementara menunggu saya mesti ngapain nih gitu. Itu kan bisa ya. Nah, kecuali emang kalau kasus-kasus misalnya ternyata dia serangan jantung, wah itu mah langsung ke rumah sakit Itu ya. mah harus. Ya, tapi kan minimal ketika buka handphone nggak dulu buka kan, handphone ya. dulu. Nah, tapi ketika dia buka handphone pun sebenarnya mungkin ketika tersebut misalnya kita ini benar serangan jantung nggak? Oh ya, dia menguatkan kita. Oh ya benar, kalau ini sih next ke rumah sakit ya jangan tunda lagi. Bisa juga. Jadi mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu yang kita perlu lakukan di situasi kayak gitu. Bisa. Nah, Iya. berarti poinnya kita bisa ya dari lewat aplikasi dokter. Iya. Bisa aplikasi dokter. Aplikasinya apa dok yang bagus dok? Ya ini nama acaranya apa, bro? Iya, kan apa? Harus di Klik dokter. Ah. Nah, itu dia. Biar dia. klik. Iya, biar klik nih di sini ya. Nih masuk nih saya nih buzzer yang masuk. Tapi benar dok, saya juga setuju dok sama telemedicine itu. Ya. Karena saya pun melakukan itu. Jadi saya kalau misalkan kan kadang kita suka suges sendiri nih dok. Kayak saya ini kan kerjaan masih banyak di luar gitu. Kadang saya suka suges nih kayak, duh, ini kenapa nih ya demam atau kayak ngerasa nggak enak badan. Itu biasanya langsung itu apa yang dirasain gitu-gitu kan. Iya, Enak iya. tuh kadang saya dikasih tahu, oh enggak kok itu aman, itu mungkin karena kecapean gini-gini doang gitu. Tapi kalau misalkan ntar besok atau lusanya ngerasa gini-gini, langsung aja ke rumah sakit. Jadi itu emang salah satu cara yang bagus juga sih dok. Saya setuju sih itu telemedicine itu. Apalagi kalau misalkan di Klik Dokter.
Wah itu Masuk lagi dua kali. Sekali lagi dua. Sekali lagi hat-trick ya, nambah ya episode ya. Ada lagi nggak Tin yang mau lu tanyain? Ada nih, itu kayak yang bandikin katanya minum air embun kalau pagi. Siapa yang bilang gitu? Keluar. Lu ya kenapa Yang jadi bilang gua? Kenapa nunjuk ke gua lu? Nah, gue ngeliatnya lagi kalau bangun. Ya udah ngomongnya ke dokter, jangan nanya ke gua terus seakan-akan gua yang nanya lagi jadinya. Ya kali abang setuju dengan pertanyaan itu Bang. Yang kata minum air embun juga bisa jadi imun Bang. Oh itu lu yang nanya berarti Lu yang barusan. nanya, jangan bawa-bawa gua. Dia cuma batas tanya pada Iya. Ini dia benar-benar banyak bener ya lu grup-grup yang nyebar hoax gitu kali ya lu ya. Dia nggak tahu Bang. Ini air embun. Tapi kita tanya dulu, bener nggak tuh Iya. dok? Air Ya, embun nah. dok? Embun kan dari dulu emang udah ada ya. Udah ada iya. Tapi buktinya orang kena COVID juga. Nah, Apa? Ya sebenarnya kan air embun isinya apa sih? Nah, itu dia. Ya itu makanya sebenarnya lu ngomong seakan-akan kayak gua. Nah itu dia. Nah tuh kayak seakan-akan gua yang nanya air embun itu bisa nolak COVID apa enggak? Kan ini lu yang nanya, jangan nantu dia tuh, jangan seakan-akan gua dong. Iya. Kagak, gua kagak setuju. Gua denger dulu dari dokter. Gua kalau kata dokter iya, baru iya gua. Ya enggak udah. lah, air embun mah. Air embun ya. Bisa kalau gitu mah udah dong kita semua bebas aja kan. Coba aja lo minum air embun kan. Coba aja lu kumpulin tuh dari jok motor yang simpen di luar. Kalau misalkan ada kejadian nih, rumah sakit tersebut overload, itu biasanya dari rumah sakit itu bakal ngapain dok? Apakah ngasih rujukan atau kayak gimana kira-kira dok? Nah, memang kalau rumah sakit overload itu dia mesti cari rujukan, kasih rujukan. Nah, biasanya keluarga juga diminta membantu cari rujukannya. Dan rumah sakit itu ketika sudah ketemu, dia akan berhubungan kan langsung kan. Jadi telepon-teleponan, oke ini ada tempatnya baru dipindahkan. Nah, emang yang namanya menunggu itu pasti nggak enak. Tadi kan saya udah cerita, saya juga ngalamin tuh. Nunggu tuh bukan cuma sejam 2 jam, itu nunggu 1-2 hari tuh. Nunggu sampai akhirnya dapat rujukan. Itu nunggu lama. Yaudah Ini- pokoknya jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tetap di Puskesnet, Pusat Kesehatan Netizen. Sehat! Sehat guys. Jangan deg-degan karena Anda masih di Puskesnet, Pusat Kesehatan Netizen. Sehat! Nah, Nah. Kayak gini emang makin akrab karena episode kemarin kita udah ketemu lagi. Iya betul, kita udah ketemu lagi ya. Tidak terasa ya kita udah jalan 2 episode ya. Coba tensi naik nggak selama Tensi ini? lumayan nih, Tensi ketemu naik ya? dia nih, Ah. lumayan nih. Perwakilan netizen, makanya kan bukan gua katanya. Oh dari netizen, bukan dari lu. Cuman pertanyaan berkembangnya tuh dari lu Tin yang tadi tuh. Makanya kadang-kadang gua bisa apresiasiin punya dari netizen pertanyaan dan dijatuhnya kepada lu Bang. Terakhirnya kok nggak enak Iya, banget ya? kenapa ke gua gitu maksudnya? Ya udah terserah lu Tin. Nah, ini ada lagi nih, fakta cek nih ya, Pak Dokter. Nih, bener nggak sih unggahan di medsos Facebook yang mengatakan anjuran untuk menghindari rumah sakit sekalipun ada gejala COVID? Nah ini memang aku ngerti juga sih, ini kenapa orang jadi kesan begini ya. Kayak kemarin tuh juga waktu pas ada keluarga saya juga, sama sih, dia juga kan sakit kan. Itu keluarga pada berdebat tuh, bayangin berdebat. Ini keluarga yang ada dokternya aja begini. Bayangin aja gak? Iya. Debat, ini sebaiknya jangan dibawa kemana-mana, udah di rumah aja ini. Saya bilang ini orang nggak bisa makan, saya bilang orang udah panas, saya bilang ini minum aja susah, muntah-muntah terus, masa di rumah aja? Takut daripada kena COVID katanya di rumah sakit. Lah saya bilang, terus kalau di rumah emang lu pikir bisa hidup nih? Opa-opa udah begini saya bilang gitu kan. Jadi bayangin, memang orang saking takutnya, mereka berpikir penyakit lain mungkin nggak ada kali. Lah padahal sebenarnya, padahal sabar ya. Iya, nggak apa-apa dong. Padahal kalau di rumah mungkin orang ini bakal jauh lebih bahaya lagi. Nah dibawa ke rumah sakit kan udah dipisahin orang yang COVID dan non COVID, makanya kenapa diperiksa gitu. Nah tapi kadang-kadang orang saking takutnya nih, udahlah jangan diperiksa, takut nanti kalau di COVID kan gitu. Nah itu masalahnya, sehingga akhirnya orang yang tadinya mungkin nggak kenapa-kenapa, tambah lama tambah berat, terpaksa ke rumah sakit udah berat banget jadinya. Nah itu dia yang kita nggak tahu. Jadi sebenarnya sih tetap aja kalau emang ada memang persoalan di rumah, pesan kesehatan, tetap kalau kita emang tahu bahwa ini masalah, ya sebaiknya emang ke rumah sakit. Memang kalau sebelumnya kita mau tahu nih, makanya sekarang ada telemedicine kan, orang bisa konsultasi dulu, tanya, oke ini bener nggak? Perlu ke rumah sakit nggak? Nah mungkin nanti setelah telemedicine itu bisa konsultasi secara virtual, oke benar kalau ini sebaiknya ke rumah sakit. Nah mungkin dia makin yakin tuh, oke ke rumah sakit deh gitu. Salah satunya kegunaannya juga gitu. Gitu, Tin. Berarti Kok diem aja sih? Nggak bisa ngelawan lu ya? kalau yang dirawat gitu.
Kenapa? Kalau yang dirawat aturan dalam posisi tidurnya harus terlentang apa berbelok ke kanan. Ini apa sih? Ini ngomongin apa nih? Ini ngomongin apa? Itu yang ada yang dirawat Ah. pasien. Nah, dalam penanganan itu lebih baik yang pasien tersebut posisi tidurnya harus terlentang atau berbelok Itu ke kanan. tergantung infusnya sebelah mana. Kalau infusnya sebelah sini, kalau tidurnya begini ya Ketekan. dulu ke ini aja, mending ke psikolog dulu dah mendingan sebelum ke dokter umum. Oke dok, nih terakhir kira-kira ada pesan nggak nih buat teman-teman yang mungkin takut ke rumah sakit atau mungkin ada yang punya keluarga seperti tadi Priska gitu yang keluarganya nggak dapet kamar, nggak bisa dirawat di rumah sakit gitu, kira-kira ada pesan nggak dari dokter? Ya memang sih sekarang situasi emang sulit ya. Artinya kalau kita pun keluar, memang itu kalau yang penting banget. Nah yang penting banget itu kan kesehatan sebenarnya. Jadi kalau kita sakit itu penting banget, berarti kita mesti keluar. Nah kalau emang kita masih nggak yakin, kan sekarang telemedicine juga. Telemedicine kita bisa pakai untuk bisa, oke ini benar-benar harus keluar nggak nih? Atau ada nggak mungkin pertolongan pertamanya apa? Itu dengan advice demikian kita bisa lebih yakin menentukan, oke ini kalau gitu kita emang harus ke rumah sakit. Dan kalau memang harus ke rumah sakit, maka kita percaya aja. Karena apa? Itu sulit sekali untuk membuat seseorang tuh sampai di COVID kan. Itu kan ada komputer yang maksudnya tes itu tuh hasilnya ada dan nggak bisa diubah begitu aja. Ada verifikasi. Jadi berarti kalaupun kita mau meng-COVID-kan itu banyak banget gitu yang perlu dilewatin gitu. Jadi susah sekali gitu. Dan menurutku sih orang juga mau di-COVID-kan juga apa untungnya gitu. Nggak ada untungnya bagi mereka. Apalagi kalau tadi dengar ceritanya ya, logikanya nih udah COVID dia nggak bisa rawat. Berarti kan dia mesti rujuk. Berarti kan bukan ke dia juga kan sebenarnya, kalaupun dia berpikiran untuk berbuat sesuatu gitu yang curang misalnya. Jadi artinya ya sebenarnya sulit untuk dicari keuntungan dari mana. Ya kalau memang ada oknum ya laporkan aja supaya kita juga tahu bahwa tenaga medis juga nggak suka kalau misalkan ada pasien yang ternyata dibikin begitulah gitu ya, dibikin durikan juga. Nah karena itu satu, yakin kalau emang bisa telemedicine. Kalau yang kedua kita harus ke rumah sakit nggak apa-apa karena itu untuk kesehatan, jaga protokol kesehatan ketika ke rumah sakit juga. Yang ketiga ya udah usahakan supaya kita tetap sehat. Ya gitu, tetap sehat aja. Kayak gini, be happy. Mood gitu. ya, mood harus naikin mood karena walaupun kayak gimana pun positif harus ada. Nah konklusinya ini berarti ya. Ini konklusinya Ya, yang di sini. Jadi mood ya, mood. Jadi kita harus positif, Iya. positive vibes gitu ya. Nah kayak gini ya, sabar tetap walaupun tadi udah mau marah. Iya, saya tetap berusaha untuk sabar, terus berusaha untuk ceria. Nah, maksudnya positif dalam keadaan suasana, bukan positif yang lain. Nah karena itu kita terus ikuti gimana informasi kesehatan karena kita akan tampil di episode berikutnya lagi kan. Wah. Iya, pokoknya kita bakal ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Kita bakal ngebahas lagi mengenai kesehatan dan juga kita bakal memberikan penjelasan mengenai info-info dari grup tuh ya, yang Iya, sering yang bertebaran masuk tuh, banyak, yang numpuk, masuk-masuk, masih iya banyak. tuh yang numpuk di Niane Dustin. Makanya pokoknya jangan lupa untuk subscribe ya channel dari Klik Dokter ini ya. Ada ya, bentar ya. Pokoknya subscribe lah di mana ini tayang. Tulis di komen juga kalau mau tanya-tanya apa, nanti kita Oke, bahas. benar, bisa di komen juga kira-kira mau ngebahas apa. Misalnya ada hoax apa gitu di grup, boleh sharing juga ke kita. Pokoknya kita sangat terbuka dan nanti akan langsung dijawab oleh sang expert. Yes. Wes, Yang baca Dokter Dustin Vito. tapi. Yang baca Dustin. Iya. Yang baca Dustin nanti jadinya beda Pak yang kita tangkap ya. Oke, pokoknya terima kasih buat yang udah nonton. Yes. Pokoknya terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk nonton lagi nanti episode Puskesnet berikutnya. Sampai ketemu di Puskesnet, Pusat Kesehatan Netizen. Sehat. Ada terusannya.